Kamu pernah nggak ngerasa kadang depresi, kadang cemas, atau kadang kepikiran hal-hal random kayak kompor tadi udah mati belum ya? Padahal baru aja kamu matiin, tapi kamu tetap balik lagi ke dapur untuk ngecek lagi. Tenang, itu bukan tanda kamu kena mental. Kita semua pernah ngalamin kok. Sekarang bayangin ada seorang dokter terkenal sedunia yang bilang, cukup duduk 10 menit sama saya, semua depresi dan anxiety akan hilang. Pikiran gelap, puff, lenyap. Kedengarannya enak banget kan? Sekarang, gimana kalau semua kejahatan di dunia ini juga hilang? Nggak ada pembunuhan, nggak ada emosi marah, nggak ada pikiran impulsif. Kedengarannya kayak di film sci-fi. Pertanyaannya sekarang, kalau dunia bisa jadi sempurna, tapi dengan satu konsekuensi, kamu mau nggak? Ini bukan pertanyaan untuk masa depan, karena ini sudah pernah dicoba di masa lalu, dan caranya sederhana banget, cuma butuh ice pick dan palu. Lobotomi. Kalau kamu belum pernah dengar istilah lobotomi, ini prosedur yang populer tahun 40 sampai 60-an. Zamannya nenek kakek kita, waktu Indonesia udah merdeka. Bahkan adik Presiden Amerika Serikat, JFK, pernah dilobotomi. Dan hasilnya nggak happy ending. Lobotomi itu apa sih? Oke, aku jelasin pelan-pelan. Kamu tahu rasanya ada debu masuk mata? Itu debu kecil banget. Tapi rasanya kayak kemasukan kerikil. Kita refleks kedip-kedip, gosok mata, merem. Pokoknya insting kita akan melakukan apa aja untuk ngeluarin debu ini. Sekarang bayangin, dulu ada dokter yang masukin alat kayak ice pick yang setebal sumpit masuk ke dalam kepala orang lewat rongga matanya. Lalu alatnya diketok pakai palu sampai nembus otak. Tujuannya apa? Buat mutusin koneksi di lobus frontal, bagian otak yang ngatur emosi, kepribadian, empati, dan pengambilan keputusan. Siapa yang pertama kali kepikiran ide ini? Jawabannya, seorang neurolog dari Portugal, namanya Antonio Egas Moniz. Dan jujur aja, kenapa ilmuwan zaman dulu mukanya selalu kelihatan nyermin gini? Awal mulanya, Moniz punya teori kalau gangguan mental itu ada hubungannya dengan lobus frontal. Kalau koneksinya diputus, emosi manusia bakal lebih terkontrol. Dia sendiri nggak yakin ini bakal berhasil, tapi dia penasaran. Jadi, pasien-pasiennya, ya, mereka jadi tikus percobaan. Awalnya, dia ngebor tengkorak pasien, bikin lubang, terus masukin alat ke otak, dan utak-atik isinya. Dia terinspirasi dari praktik kuno yang percaya kalau ada roh jahat terjebak di kepala, maka harus dikeluarin. Dan anehnya, dari 20 pasien awal, banyak yang bilang mereka merasa lebih baik. Dunia medis waktu itu langsung bilang, wah, ini inovasi. Padahal, di zaman yang sama, dokter udah tahu kalau orang bisa mati cuma karena infeksi luka kecil. Tapi dia santai aja ngoprek otak manusia hidup-hidup. Kenapa orang-orang mau? Sekarang kita harus jujur. Alternatif waktu itu lebih mengerikan. Kalau kamu dianggap sakit jiwa, kamu akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Isinya disetrum, dikurung, disiksa, sampai kamu jadi kayak zombie. Jadi, banyak dokter mikir, lobotomi itu lebih manusiawi. Dan praktiknya di Eropa, gila-gilaan sih. Inggris dan Swedia bahkan persentase lobotominya lebih banyak dibanding Amerika. Nah, di Eropa, ada satu dokter super terkenal, seorang ahli bedah saraf. Dia melakukan lebih dari 3.000 lobotomi di hidupnya. Kadang, di weekend juga, udah kayak hobi. Dia pernah bilang, operasi ini nggak makan waktu. Tim yang kompeten bisa melakukan 4 lobotomi dalam 2 jam aja. Bayangin, ngoperasi otak, ngebor tengkorak manusia lebih cepat daripada masang figura di tembok. Dia bahkan dapat gelar kehormatan dari kerajaan. Tapi, setelah pasien-pasiennya diteliti ulang, hasilnya terbagi 3 kelompok. Sepertiga merasa lebih baik, sepertiga nggak berubah, cuman ngerasa trauma. Sepertiga lagi, hidupnya jadi lebih hancur.
Kasus Derek Hutchinson, eksperimen World Peace. Namanya Derek Hutchinson, lahir dari keluarga keras. Ayahnya petinju jalanan, ibunya alkoholik. Derek besar tanpa bimbingan. Makanya waktu kecil dia bandel, tapi dia bukan orang jahat. Umur 27 tahun, dia sudah menikah dan punya anak. Suatu saat, dia sering tiba-tiba sakit kepala parah. Waktu periksa, dokter bilang, "Kalau kepala kamu sakit, berarti ada yang salah sama isi kepala kamu." Logika luar biasa. Padahal, Derek cuma mau minta obat sakit kepala, tapi dia dipaksa masuk rumah sakit jiwa. Selama sebulan, disetrum 8 kali. Dan dokter heran, kok dia makin marah-marah ya? Ya jelas lah. Akhirnya, dokter mutusin, ini perlu lobotomi. Derek nggak setuju, tapi entah gimana dia masuk ke ruang operasi. Istrinya nggak tega dan minta operasi dihentikan di tengah jalan. Tapi, tengkoraknya sudah terlanjur dilubangi. Dokter cari cara biar dapat izin buat lanjut. Mereka cari ibu Derek yang sudah lama nggak kontakan. Dan ibunya yang problematik itu ngasih izin. Derek diikat dan harus sadar selama 8,5 jam. Karena para dokter harus lihat bola matanya buat mastiin mereka nggak bertindak terlalu jauh. Derek dipaksa bernyanyi dan menjawab teka-teki, sembari otaknya diutak-atik. Dia memohon agar operasi dihentikan karena rasa sakit yang luar biasa. Tapi salah satu dokter justru berbisik ke dia dan bilang, "Tadinya saya kira kamu pria yang tangguh." Dan alasan sebenarnya baru ketahuan belakangan. Saat kedua dokter yang menanganinya sudah meninggal. Ternyata Derek sebenarnya sehat mental. Dia dijadikan eksperimen karena dokternya pingin tahu kalau orang normal dilobotomi dan emosi marah dihapus, apa dunia bisa jadi damai? Dr. Walter Freeman. Sekarang kita pindah ke Amerika. Nama yang paling terkenal itu Dr. Walter Freeman. Berasal dari keluarga dokter, tapi dia tidak ingin jadi dokter yang biasa aja. Dia concern ke penyakit mental dan dia tahu di Eropa ada tindakan lobotomi. Tapi Dr. Freeman pengen lobotomi versi cepat, murah, massal, kayak industri medis. Dia ingin melakukan lobotomi tanpa perlu melubangi kepala. Jadi, dia ciptakan metode menggunakan ice pick dan palu. Iya, lobotomi lewat mata dan kadang bisa juga lewat hidung. Dia nyebutnya 10 menit penyembuhan untuk penyakit mental. Kadang dia melakukan 25 lobotomi dalam sehari. Dia bahkan mengklaim tidak perlu ruang operasi steril, cukup dengan bawa ice pick dan palunya saja. Dan orang-orang pun termakan dengan klaimnya. Di salah satu studi kasusnya, terlihat foto pasien wanita ini. Di bawahnya tertulis, "Suka keributan, wanita yang sangat menyebalkan." Dan kalau kamu lihat fotonya, iya, mukanya datar, sedikit sinis. Tapi, kamu juga bakal gitu nggak sih? Kalau tahu ada dokter yang bakal tusuk isi kepalamu? Lalu pasien ini menjalani lobotomi. 11 hari kemudian, Dr. Freeman ambil foto kedua. Dan di bawah foto itu dia menulis, "Sering cekikikan." Di fotonya, pasien itu tersenyum. Dan buat Dr. Freeman, itu cukup. 4 tahun kemudian, dia kembali menemukan pasien ini. Dia ambil foto ketiga. Dan di catatannya, dia menulis dengan penuh kepuasan bahwa pasien ini bahagia dengan prosedurnya, bisa mengambil keputusan hidup yang lebih baik, bahkan menolak menikahi mantannya karena mantannya seorang alkoholik. Dan Freeman seperti berkata ke dunia, "Lihat kan, keberhasilan metodenya." Dan secara teknis, dia tidak sepenuhnya bohong. Karena memang, sekitar sepertiga pasien lobotomi mengaku merasa lebih baik setelah prosedur. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah, apa definisi lebih baik ini? Apakah lebih patuh, lebih mudah diatur, lebih jarang marah, lebih jarang melawan? Karena kalau standar kesembuhan adalah tidak menyusahkan orang lain, maka ya lobotomi memang berhasil. Dan di benaknya, dia percaya bahwa dia sedang mengubah dunia menjadi lebih indah. Kasus Howard Dooley, salah satu pasien termudanya. Umurnya saat itu 12 tahun. Dia suka cari perhatian.
Ibu tirinya bawa dia ke dokter dan bilang, "Anak ini aneh dan nakal banget, menyeramkan. Aku nggak sanggup." Dokter tanya, "Seperti apa keluhannya?" Dia suka melamun, sering iseng, nyalain lampu di siang hari, kadang juga susah disuruh tidur saat malam. Dokter lainnya bilang, "Wajar kok buat anak-anak umur segitu." Tapi ibu tirinya tidak menyerah, dan dia bawa Howard ke Dokter Freeman. Howard nggak dikasih tahu apa-apa. Tiba-tiba di klinik, dia diikat dan ice pick masuk ke matanya. Setelah itu, hidupnya jadi berantakan. Dia tumbuh dengan perasaan, "Aku tidak akan pernah tahu seperti apa hidupku jika tidak melewati 10 menit itu. Untungnya aku tidak mati atau jadi zombie. Tapi kayaknya ada sesuatu yang hilang dari jiwaku." Dan kasus yang paling terkenal dialami Rosemary Kennedy, adik JFK, Presiden Amerika. Keluarganya sangat disiplin, punya ekspektasi dan standar yang tinggi. Rosemary kesulitan mengimbangi pencapaian saudaranya. Dia merasa nggak bisa membanggakan orang tuanya. Lama-lama, psikologinya kena. Dia jadi bandel, sering mood swing dan bahkan mengalami ledakan emosi seperti berteriak dan melempar barang. Orang tuanya sangat kaget dan membawanya ke Dokter Freeman. Kira-kira apa solusi dari sang dokter? Ya, tentu saja lobotomi. Rosemary berumur 23 tahun saat itu. Dia harus sadar selama dioperasi, tanpa dibius. Dia dipaksa nyanyi. Sembari Dokter Freeman terus mengiris, sampai Rosemary nggak bisa lagi bicara dengan nyambung. Dan saat itulah prosedur selesai dan dianggap sukses. Karena semua pasien akan mengalami kemunduran bicara dan kemampuan fisik selama beberapa hari setelah prosedur. Setelah itu, biasanya kondisi akan mulai membaik. Tapi, Rosemary nggak pernah pulih. Dia hanya bisa bicara dan bertingkah seperti anak-anak. Dia bahkan nggak bisa nahan pipis. Dia nggak bisa jalan, nggak bisa hidup mandiri. Kemudian, dia disembunyikan di institusi kesehatan mental. Di sana dia diterapi, tapi kondisinya tidak membaik. Sampai akhirnya meninggal di tahun 2005. Setelah kegagalan kasus Rosemary yang berasal dari keluarga berpengaruh, apakah praktek Dr. Freeman dihentikan? Ternyata enggak. Prakteknya tetap jalan sampai puluhan tahun sebelum akhirnya berhenti. Dan apakah berhenti karena sang dokter akhirnya sadar? Enggak juga. Salah satu dari 10 pasien awalnya adalah seorang wanita bernama Helen Mortensen. Lobotomi pertama, Helen berhasil. Dia menyukainya. Dia merasa hidupnya membaik. Sekitar 10 tahun kemudian, Helen mulai merasa gejala-gejalanya kembali muncul. Kecemasan, ketidakstabilan emosi, semua mulai kambuh. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia kembali ke Dr. Freeman. Dan yang mengejutkan, setelah lobotomi keduanya, Helen merasa luar biasa. Bahkan, katanya, lebih baik dibanding yang pertama. Waktu berlalu. 11 tahun kemudian, efeknya mulai terasa menurun lagi. Helen tidak suka itu. Jadi, dia kembali. Dan Freeman setuju melakukan lobotomi ke-3. Dan disinilah, keberuntungan Helen ternyata sudah habis. Proses lobotomi ketiga mengenai pembuluh darah di otaknya. Terjadi pendarahan hebat. Helen dilarikan ke rumah sakit. Dia bertahan 3 hari, lalu meninggal dunia. Kematian Helen Mortensen memicu penyelidikan besar-besaran terhadap Dr. Walter Freeman. Izin praktik bedahnya dicabut oleh Dewan Medis. Bukan karena lobotomi itu kejam, bukan karena ratusan pasien kehilangan jati diri, tapi karena seorang pasien meninggal di tangannya secara langsung. Setelah itu, Freeman menjual rumahnya, membeli sebuah van, dan dia mulai berkeliling Amerika untuk mencari mantan pasien-pasiennya. Dia ingin tahu gimana hidup mereka sekarang. Dia tidak pernah secara terbuka menyampaikan penyesalan atau menulis pendapat yang jelas tentang lobotomi setelah semua hal yang terjadi. Dia akhirnya meninggal karena kanker. Dan sampai akhir hidupnya, kita tidak tahu apakah dia percaya bahwa dia telah membantu manusia atau justru menghapus sebagian dari kemanusiaan itu sendiri. Dan
Itulah ceritanya. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di episode berikutnya.